Wahai para habaib se-Indonesia, saya sakit hatinya. Saya sakit hatinya karena bentuk cinta saya yang begitu tinggi kamu anggap penghinaan. Lihat dosaku mau bagaimana. Ini berbicara tentang langit. Ini adalah dunia langit, bukan dunia. Bagi saya dunia tidak memiliki arti apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Melihat kejadian beberapa hari yang lalu yang lumayan menggembarkan publik, yakni tentang Mbah Baidowi yang memiliki channel bernama channel Wong Diso, yang saat itu didatangi puluhan orang saat tengah malam. Bisa dilihat di live streamingnya channel Wong Diso saat kejadian itu. Itu sekitar jam setengah 12 malam ya. Dan Mbah Baidowi adalah orang yang sudah tua dan hanya sendiri, sementara orang yang mendatanginya berjumlah puluhan. Mereka ini adalah para pembela Bahar bin Smith. Mereka datang malam-malam menemui Mbah Baidowi, meminta agar lelaki tua tersebut meminta maaf pada Bahar bin Smith dan Rizik Syihab. Alasannya apa? Alasannya adalah karena sehari atau 2 hari sebelumnya Mbah Baidowi membuat video yang isinya mengatakan bahwa Bahar bin Smith goblok. Mbah Baidowi bukan tanpa alasan mengatakan Bahar bin Smith goblok. Jika kita melihat video yang diunggah Mbah Baidowi yang kemudian diminta oleh kelompok itu untuk menghapusnya, Mbah Baidowi di video itu mengkritik Bahar bin Smith yang dianggap salah memaknai Ahlul Bait Nabi. Juga terkait Bahar bin Smith salah dalam membaca kitab yang seharusnya dibaca Wayutohirokum Tathiro, tapi dibaca oleh Bahar bin Smith Wayutohirokum Tathiro. Jadi harusnya dibaca Wayutohirokum tapi dibaca Wayutohirukum. Memang salahnya cuma 1 huruf saja. Tapi yang mungkin bikin jengkel sehingga Mbah Baidowi harus mengkritiknya adalah karena Bahar bin Smith membaca bacaan Arab saja salah, tapi dalam video itu mengatakan Gus Fuad bodoh. Jadi sudah jelas ya sampai di sini. Jadi Bahar bin Smith itu membaca Arab salah, tapi menganggap Gus Fuad bodoh. Namun Bahar bin Smith mengatakan Gus Fuad bodoh memang atas statement Gus Fuad yang sudah tayang di YouTube beberapa tahun silam. Jadi video lama terus dikomentari Bahar bin Smith, dan di situ di podcast Refli Harun itu dengan serta-merta mengatakan Gus Fuad bodoh. Padahal ia sendiri salah saat melafalkan, yang seharusnya dibaca Wayutohirokum tapi dibaca Wayutohirukum. Dan dari hal ini Mbah Baidowi memberi reaksi dengan mengatakan Bahar bin Smith bodoh. Jadi Mbah Baidowi itu cuma membalas apa yang diucapkan oleh Bahar bin Smith. Bahar bin Smith mengatakan Gus Fuad bodoh, maka Mbah Baidowi gantian mengatakan Bahar bin Smith bodoh. Cuma itu. Namun setelah video itu beredar luas, beberapa oknum pendukung Bahar bin Smith marah. Kemudian rame-rame mendatangi Mbah Baidowi yang hanya lelaki tua dan seorang diri. Di situ juga ada yang teriak takbir, Allahu Akbar. Ada juga yang mengaku Habib, namanya Habib Najih Al-Jufri. Dan Mbah Baidowi dengan kebesaran hatinya meminta maaf di YouTube dengan disaksikan oleh mereka semua. Dan Mbah Baidowi ini meminta maaf pada Bahar bin Smith atas permintaan mereka. Dan itu pun kelihatannya juga dengan cara mempersekusi. Terlihat Mbah Baidowi yang menangis dan mencium tangan lelaki di sampingnya yang bernama Habib Najih Al-Jufri. Dan reaksi dari Habib itu hanya datar saja. Tidak merasa risih, tidak merasa canggung, meski yang meminta maaf sambil mencium tangannya adalah Mbah Baidowi, orang yang sudah sepuh, usianya jauh di atas mereka semua yang datang ke tempat itu. Jadi bisa dipahami ya, siapa sebenarnya yang meneladani Kanjeng Nabi dan siapa yang malah jauh dari ajaran Kanjeng Nabi. Kesimpulannya apa? Ya harusnya orang melihat kejadian itu menggunakan hati dan perasaan. Orang tua minta maaf pada orang yang lebih muda, itu pun kesannya dicuekin. Dan silahkan simpulkan sendiri, Anda berpihak kepada siapa. Silahkan Anda memilih berpihak kepada kebenaran atau kepada kezaliman.
berpihak pada kesantunan atau berpihak pada kesombongan. Dan berikut saya tampilkan video Mbah Baidowi, channel Wong Diso, yang mengupload video setelah kejadian di malam itu. Selamat menyaksikan dan salam waras. Teman-teman, semua tahu apa yang saya katakan di YouTube saya. Saya adalah orang gila sebelum jadi sperma. Saya adalah orang gila. Saya adalah orang gila sebelum menjadi sperma. Kalau kamu ingin tahu sejarah saya, kamu tanya di Megelenan. Di Megelenan, Glenmore, Banyuwangi. Megelenan, Glenmore, Banyuwangi. Saya punya gubuk untuk sholat dan untuk belajar mengenali Allah. Di sana yang mengurus Pak Mujai. Kecil. Kami sejak kecil dilahirkan menjadi abduh, tapi yang tidak dimengerti oleh siapa-siapa. Dan saya sejak kecil mengadakan perjalanan. Kelas 2 SD dan lain sebagainya sampai Kebumen, sampai luar negeri, entah mana. Dan saya tetap begini. Saya tidak bisa jadi apa-apa. Dan saya tidak akan jadi apa-apa. Kecuali hanya saya dijalankan oleh ridhonya Allah. Ridho Allah itu hanya untuk mengingat baktiku kepada orang tuaku. Saya diminta untuk mohon maaf pada Habib Bahar dan Habib Rizik oleh mereka-mereka. Bahkan yang menyuruh saya itu saya kenali. Bahkan yang menyuruh saya dari orang FPI itu saya kenali. Saya tahu persis mereka. Habib Najih, saya tahu. Dan saya memperjuangkan keluarga Anda. Bukan hanya 1 miliar, 2 miliar, Habib Najih. Kamu lihat, Ad-Juhri di Sujamukti, waktu pertama mendirikan Demokrat di Kebumen, pasti kamu tahu. Dan wakafnya yang membangun adalah saya, 4 miliar saya berikan masyarakat. Jerih payah saya untuk mahabbah kepada para habaib. Saya berjuang mati-matian demi cinta kepada habaib. Saya tidak minta kepada orang sedikit pun. Saya menangis lebih dari 3 tahun setengah sampai 4 tahun setengah. Wahai Habib Najih, terima kasih. Kamu menyuruhku meminta maaf kepada para habaib. Mungkin perjuanganku tidak memiliki hati di hadapan dirimu semua. Dan perjuangan keluargaku mungkin tidak ada hati. Yang dikejar-kejar politik hingga bapakku mati di Selat Panjang. Wahai Habib Najih, kau tahu siapa saya sebenarnya? Waktu zaman PKB, saya dikejar-kejar di Kebumen. Kamu boleh tanya kepada Gus Yazid yang pernah menjadi bupati. Dan semua sebetulnya tahu. Saya orang Banyuwangi yang yang menempat di Kedungwali, Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Kamu pasti tahu sejarah saya di dunia jalanan dan lain sebagainya. Saya pernah meminta-minta, saya pernah mengemis. Demi perjuangan saya rela dengan orang-orang miskin dan anak-anak nakal. Kamu tanya anak-anak nakal semuanya, anak jalanan, pernah saya mengemis. Yang saya tunjukkan adalah
pengabdianku kepada junjungan nenek moyangmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dikejar-kejar di Kebumen. Wahai Habib Najih, ampuni saya, wahai para habaib se-Indonesia. Saya sakit hatinya. Saya sakit hatinya karena bentuk cinta saya yang begitu tinggi kamu anggap penghinaan. Lihat dosaku mau bagaimana. Ini berbicara tentang langit. Ini adalah dunia langit, bukan dunia. Bagi saya dunia tidak memiliki arti apa-apa. Dan Anda bisa tanya sejarah saya di Kebumen, di mana saya tidak pernah minta bantuan siapapun. Wahai Habib Najih, makanya aku memelukmu, aku rindu kamu. Kamu mau mendatangi aku yang kedua. Kasusnya sama. Saat dulu adalah PKB, saya tidak mau ngomong apa-apa. Dan saya rela. Saya sangat rela. Saya menangis. Kenapa? Kita dipertemukan hanya permasalahan sepele. Seorang umat Rasulullah yang terkecil seperti ini disamakan dengan Habib. Beb, mana orang Kebumen yang memperjuangkan seperti saya, Beb? Ini saya buka rahasia semua, Beb. Saya tidak pernah embel-embel dan saya tidak pernah mendekati orang-orang alim. Saya menyembunyikan diri karena tawadhu saya, takut melukai orang-orang alim. Gara-gara medsos, karena tangisan saya pada bangsuku, kepada para habaib. Kamu pernah tahu tentang perjalanan habaib? Sebelum tahun 90 di Jember, saya Muzaki kumpul semua Minggu Legi seluruh Indonesia. Saat itu yang punya HP hanya saya Muzaki. Waktu umroh atau haji, maneketnya langsung pakai Bluetooth ke Indonesia. Dan terhebat dan ditatangi para habib. Kemudian manakib bersama. Bertahun-tahun aku menonton di pinggir-pinggir yang jauh. Saya tidak berani mendekati semuanya. Walaupun aku paling belakang, tidak pernah ucapan dan lain sebagainya. Saya sembunyi sampai saat ini, Beb. Dan saya punya Habib yang bersaudara dengan saya, yaitu Habib Mahfud, turunan ke-25 di Glenmore, Banyuwangi, yang jadab, yang helap, yang majudub, yang selalu mengajak saya. Kalau malam dia ngelintur membaca Quran sambil dengan tembok, aku diajarkan beraneka ragam. Dia milih jadi tukang pijat. Dia langsung dari Madinah